nyebar. Ya kalau nyambit batu musuh nggak kena ya kan. Kalau batu enak sih ngeliatnya. Mungkin jangan ini aja mata waspada. Ngeri juga. Senjatanya udah gede dong. Udah gede. Singkat ceritanya gue cabutnya ke arah jalur ke jalur ya kan, balik lagi lah kan. Jauhnya masih ke dalam gang mah. Untung gua nggak terlalu lari kan. Zaman sekolah karena gua bawa BR juga, larinya santai ya kan. Sambil dari belakang kalau gua kan lari juga. Dia masuk ke gang. CR dong, bagian belakangnya gua mah karena gua nolong juga kan. Gua masuk. Nah itu apa namanya? Yang biasanya ada nggak yang nggak ikut basis atau apa? Ada juga. Ada juga ya. Ada juga sih beberapa. Mungkin rumahnya nggak terlalu jauh. Itulah ya? yang gua angkat kutu buku ya kan, rajin sekolahnya. Oh ada ya? Ada yang rajin ya? Basis jalan kaki lah. Iya. Jadi ya ada cerita sedihnya juga sih gua. Dia nggak pernah ikut basis nih. Iya iya. Basis dia sendirian atau dewekan ya kan kalau jalan atau nyampe sekolah ya kan. Gua bilang kayak Jawir, namanya Jawir ya kan. Wir, terus kali-kali ngikut basis ya kan. Gue dia nyengir-nyengir doang kan, gak banyak ngomong bocahnya dot. Itu ketua kelas gue ngikut singkat ceritanya suatu hari ya. Nggak ada ngebayangin wajahnya loh diajak basis ya kan. Jadi ada peristiwanya, ada lucu ada sedihnya. Jadi singkat ceritanya di Jiung nggak bentrok. Maksudnya berarti dia disuruh ngumpul ke Jiung dong tuh orang? Jiung mau. Dia kan dari Bakair nih. Dari Bakair, dia kan rumahnya dekat sama si Nepal nih. Nepal pagi nih, anak 58 kan. Udah bareng sama gua. Kebetulan gua ada, Jawir naik kan. Naik 24 dulu dong. Nah, 14 dulu kan. Ya, enggak dibantai. Udah gua lihat-liatin aja juga. Ada yang kenal juga sih sama gua anak 14 ya kan. Lewat di Gunungan Jago juga lewat. Enggak dibantai lah gitu kan. Udah turun Jiung, nunggu basis ya kan. Ya kira-kira ada setengah jam nongkrong, enggak ada musuh, jalan. Jalan dot, begitu jalan. Mada, Mulia kosong, Dani kosong, kabel lewat. Nah di situ dot, mantek sama anak budut. Anak budut dulu yang teriak, Bugis baru keluar tuh. Dia gabung sama anak 6 CP juga, ada anak 6 CP-nya juga. Nah, cerita bentrok keteter dot, nurunin kita dot di pantai kan, nurunin, tapi nggak jebol, nggak masuk, jalan terus ke Rumsak nggak nyampe. Muter lagi anak-anak akhirnya, nunggu sepi baru naik lagi. Rapi dong, kalau jam sekolah kita kan bilangnya rapi kan. Bahasanya yang saya rapi ya kan. Tutup pintu. Makanya gua selalu di dekat pintu kan, kalau ada naik kan tinggal ini aja kagetin kan. Nah pas bentrok itu sengit tuh? Oh lumayan, keteter lah singkat ceritanya. Senjatanya udah gede dong. Udah gede, singkat ceritanya gua cabutnya ke arah Galur. Kita ke Galur ya kan, balik lagi lah anggap kan. Si jauhnya masih ke dalam gang mah. Untung gua nggak terlalu lari kan. Zaman sekolah karena gua bawa BR juga, larinya santai ya kan. Sambil dari belakang kalau gua kan lari juga. Dia masuk ke gang. Di CR dot, bagian belakangnya gua masih ingat karena gua yang nolongin juga kan. Oh maksudnya jadi kan gini anak-anak mundur nih. Nah dia belok ke sini. Masuk ke gang. Nah ente masih ngeliat tuh Bang ya? Masih ngeliat. Posisinya alhamdulillahnya Bang. Iya nggak jauh dari ente. Nggak jauh. Gua lari tapi larinya nggak lari kenceng gitu kan. Karena lari lawan musuh nih. Beda kalau lari lawan penyak. Kencengnya gua lari kan. Karena gua udah pernah kegep dong. Itu gua trauma ya kan. Di Bugis gua kegep kan. Trauma gua. Takut kegep lagi kan udah ada nama gua di Polsek Mayoran dong. Udah begitu. Wah si Jawir kena ya kan. Wah pengen ngebegoin kena ini ya kan. Enggak ceritanya gua amanin lah don. Nyampe lah ke ininya Bikal kan. Dijahit dia di situ. Gua juga ngelihat jahit. Wah gua ya itu tadi. Gua kalau ingat itu ya nggak nafsu makan. Dalam Tapi babisnya nggak dalam ya? Lumayan dalam. Oh dalam juga? Wah sekian puluh jahitan waktu itu. Oh banyak? Banyak. Di CR gua ngeliat sendiri tuh dia masuk ke gang. Lagi ente orang yang biasa. Pertama kali tuh dong. Besokannya apa? Nggak sekolah kan? Nunggu agak sembuh dulu lukanya. Nggak ikut basis lagi. Gue minta maaf, kolekan kan gue yang megang tuh aja. Kalau muncul siang gue kolekan yang megang kan. Ya gue kolekan. Tuh biasa. Paling dia kalau kesel gini, gue nggak absenin lo ya. Justru gue yang ngatur dan sampai gue apa ya. Enggak lagi. Dia kalau ingat itu juga dia bang ketawa-ketawa tapi ya, orangnya emang nggak suka ngomong banyak gitu. Ya, orangnya kalem ya. Kalem.
Ya, sekarang gua terakhir ketemu dia gua masih ingat jadi juragan warteg deh sekarang. Jadi bos besar ya. Loh, dia memang benar niat belajar, ya kan? Nggak ada istilah dia tuh basis-basisan. Lu besok-besok kalau ngikut, lu lihat gue larinya, atau anak yang lain lari, lu masuk ke gangan musuh, mati kan. Anak gue sadis-sadis, baru tahu kan lo. Ya namanya ketua kelas, dia otak dia belajar. Ya, kan? Tapi memang jujur aja dalam zaman sekolah sih nggak kosong gua ada pegangan apa karena kan nggak cukup umur. Kalau gua kan sedikit ngerti lah gitu kan, belum cukup umur nggak boleh ngisi-ngisi itu nggak boleh. Gua pegang wapak tuh sedangkan makanya anak suka bingung, lu nggak kenal lu di samping di depan nyengser. Kadang ya seringnya jujur aja Dot, gua kalau ribut di depan kan, di depan lah yang musuh pasti kenalin gua kan gitu. Nah, musuh sendiri mukanya sampai sekarang tuh masih hafal, masih hafal karena gua posisi di depan kan. Kalau saya nggak bisa di depan, anak-anak cepet-cepet larinya ke depan. Kita juga kalau penyak gua pasti lari duluan. Benar gua pasti kalau penyak. Kalau itu nggak pakai nengok lagi. Karena ada ancaman kalau ngegame lagi nggak bisa bebas. Begitu makanya Parno kan waktu itu kan. Begitu ada penyak udah lari duluan Dot. Ribut tinggal gua kan nggak ada cerita. Tapi kalau ke daerah Kodamar itu kan dulu kan setahu saya kan kalau pernah lah saya kan nginep waktu itu kalau nggak salah ada anak Poncol tuh yang Cidayang jadi angkatan laut ya. Dulu sering tuh nginep tempat dia berapa kali. Jadi kalau keluar pas mau berangkat sekolah tuh di Kodamar ada anak budut, ada anak bonser, apa. Tapi nggak diapa-apain kita ya. Benar. Katanya netral di situ. Musuh utamanya dia Bariwan. Pokoknya ada Bariwan nggak ada cerita loh bos. Pantek langsung Dot. Langsung dipantek. Saya tanya sama itu kok nggak ribut kita. Kayak Poncol di Kodamar aman. Honda mah nggak terlalu sering juga. Nggak terlalu sering ya. Ada sih tapi bisa dihitung jari lah. Maksudnya ditanyain lagi nyengser anak mana lu katanya. Ih, turunin lu ya anak mana? Gua Poncol kan. Gua nggak ada cerita. Naik 63 teriaknya budut, Poncol gua. Nah, sepanjang jalur itulah jalur arah Priok itu ya. Kabur Dot, cuman ini doang, anak mana lu? Turunin lari. Maksudnya yang paling danger itu? Kalau paling danger sih kalau jalur ya berangkatnya. Nggak, maksudnya di selain Kodamar, Honda, kalau pelumpang gitu kan? Enggak, kalau pelumpang sih enggak. Itu ya? Banyak CS kita, anak-anak STEM Kencana juga sering gua ajak nongkrong di Poncol, sering gua ajak nongkrong di Poncol. Pokoknya dominan kalau udah lewat dari jalan baru udah arah ke Pul ataupun pelumpang itu Bariwan. Anak kampungan Bariwan semua di situ. Budut ada beberapa ya itu si Jordan itu di seberang Polres, seberang Jata Mandala tuh. STM Jata Mandala. Iya, berarti maksudnya jalur situ boleh dibilang masih banyak teman juga ya sebenarnya. Iya, sampai Koja itu. Awal-awalnya doang suka misunderstood lah atau salah paham tuh. Sangkanya anak budut gua. Begitu gua tongol muka gua, kadang kan gua di dalam suka nyari penumpang juga kan. Biasalah ya kan. Jajan. Nyari bekal. Gua tongolin muka gua baru Poncol kan. Satu tongkrongan di Koja tuh. Ngumpulnya di namanya anak Koja gua. Sama si tadi si Kusnadi kan atau Bule, si Toy, si Junet ya kan. Ya kalau 41 juga itu kan sering. Cimeng satu gangan sama gue kan. Basis yang sering ente 41 ikut ya. Oh itu sih. Kalau pas nongkrong di Rumsak 63 nggak lewat-lewat kan mobil keramat ya sama kayak Pak Soket ya kan. Jalan. Mereka kadang sembarang naik anak pas satu aja kan. Pindah ke mana? Balik semua anak kecil ya. Itu putih edot ya. HP Yosi. Dulu kita gitu benar. Iya. Nah, waktu penas ya ikut ya ente. Ikut pas Demon si Gopal. Iya, benar. Ada anak Bariwan itu banyak kan? Ada. Awan jangan lu banyak. Ada ya. Demon. Itu ada kenangan. Dahsyat ya. Lumayan. Nurunin dulu kita. Jalan. Gue masih ingat waktu itu sebelah-sebelahan gua masih apa? Tarik-tarikan sweater gua. Dia ngomong gini doang, gua masih ingat. Itu gua tarik-tarikan sama apa? Rebutan sweater keren. Nggak lama dia lari ya kan? Dia lari manggil temen. Di halte tuh kalau nggak salah. Benar di halte. Kalau bahasa sekarang tuh rampasan perang banyak tuh. Sampai telur asin, ayam. Mungkin kalau nggak gue lelang, gue lelangin terus dapat sepatu, bener. jam ya kan. Gila itu pas sampai Uki anak-anak ya kan isinya yang kalau sepatu, tas apa udah biasa. Ini telur asin ya kan, ayam.
Itu tadi. Ada yang tahu. Kualat ya dong. Gua kena sambat dia parah. Kan gelap itu waktu itu gelap itu, malam udah malam. Isa. Benar. Warung kan di Penas. Berjejer. Ya kan rokok gua beri kan. Gua pakai air. Joget-joget ya kan. Ucok ya kan. Cokrolas ya kan. Joget banyak. Tapi memang anak-anak ya kita nyalahin juga sih. Sebenarnya merasa berdosa juga. Iya, benar. Kenapa saya bilang berdosa? Tukang warung itunya pada dirubuh-rubuhin. Salah satunya gue hilang tuh. Terbawa suasana ya kan. Betul ini. Walaupun udah biar kesambit palanya ya kan. Iya, Kena sambit kawan sendiri terus. Gue masih ingat. Kan ada gue ya kan. Akhirnya dijahit juga ya. Aman kan tuh benar. Sekarang badannya gemuk kayak kan. Dulu badan kecil bang. Dia tuh 30 asli badannya kecil mereka gitu ketemu Nambung. Asli. Kalau dulu kecil kurus tinggi. Gue masih ingat gitu, tau, ya kan? di UK kan dibuka sama anak satu basisnya dia. Dalam tasnya Biak waktu dia dijahit ya kan. Sempak semua. Masih ingat itu dong. Ada gue ya kan. Soalnya waktu itu dia lagi nggak pulang-pulang, diusir. Diusir sama emaknya. Kalau Biak inget nanti dia ini. Waktu dia kena sambil teman sendiri bang. Dia pakaian mulu, dia lagi diusir sama mbak. Ada iseng anak-anak ya kan. Dibuka gue. Tuh waktu itu yang kena tuh Biak sama si Remon ya kan. Aduh palanya. Ya karena emang Ini termasuk gua dong. Iya main deh ya. Tapi aneh alhamdulillah. Mungkin karena ini kali ya apa masih tajam mata ya kan. Tapi memang apa ya gimana ya situasi karena kesel teman kita kena kan di bawa suasana. Ya sifat ya harus kena juga musuh ya pasti. Sampai tukang dagang di situ sampai bilang salah saya apa? Ya kita nggak namanya anak-anak saat itu emosi, benar. Apa ya, aja udah dihantam itu kejadian lucu juga itu. Maksudnya ada ente ya kan, ada Biak yang aneh yang biasa. Anak Pariwan gitu. Kalau kan biasanya kan kalau rutinitas anak-anak 41 kan ya kita udah hafal kan segitu-segitu aja. Nah, kemarin ada nambah personil tuh ya kan, kelihatan mendeng ya kan. Padahal iya kan. Anak-anak aduh inget itu pernah juga dong waktu itu gua sama si Ucok Cokrolas. Gua masih ingat bertiga, masih Ambon 63 juga, kawan gua kan, kawan sekelas gua. Dia kan sering bajak juga kan. Waktu itu si Putri nggak ngikut. Gua bertiga dibantai di Penas waktu. Ucok nanya, turunin Cok, ayo Cok. Turunin dong. Sama-sama bawa BR kan waktu itu, turunin ribut sebentar doang kan, sama-sama dikit kan. Udah nggak lari sih gua, santai aja pas sebelum lampu merah dong dipantek dong. Anak mana lu CS? Ucok yang teriak, Ucok tau sendiri tidak pernah Ucok ya. Wah, Ucok. Turunin Cok. Turunin ya kan PR keluar. Nggak lari tuh, jujur aja tuh. Nggak lari, bertiga doang gua. Gua Ucok, gua masih ingat waktu itu gua ketinggalan basis lah. Gua udah jalan sama yang lain kan. Gua bertiga ya, sama si Ucok, gua masih Ambon ya kan. Begitu di Penas, ya itu Dot. Mana lu CS ya kan? Ucok yang teriak koncol kan. Turunin Cok. Kalau Ucok rolas tuh jangan dikasih gesper. Soalnya kalau dia bakal udah megang gesper nih, ini begini nih. Jadi gini nih, duduk helikopter. Emang kalau bisa mainannya kena palas gitu kok. Dia mayang soalnya. Mayang. Dia kenceng banget ya kan kayak helikopter ya kan. Aduh, rolas. Tapi bener kalau yang tadi aku bilang suaranya kenceng, ya memang dahsyat suaranya. Sering joget-joget gue ngikutin dia kadang. Waktu di Penas Dot, yang tadi lanjut cerita yang tadi. Sebelum gua kena ya kan. Yang kita akhirnya diudak-pendak sampai ke terowongan tuh. Oh lihat tuh. Sebelum joget-joget tuh pas ngetek warung. Tapi emang itu asli penyakit itu bukan pakai senjata ginian tuh, laras panjang semua. Nah, itu dia, jangan markas itu. Iya, tahu gua kan TNI masih ada kan? Masih ada. Itu laras panjang semua. Kita kan ngeberinya anak kampung kan. TNI-nya nggak kita lawan ya kan. Ya ampun, kalau inget itu. Benar. Itu kan demonnya Singopar. Iya, benar. Soalnya memang kita biasanya nggak pernah kena di sini. Gua nginep itu Dot, gua nggak langsung balik karena kan gua ada luka kan. Iya. Saudara gua. Nah si Biak tuh ke tempat aneh tuh dia. Sini udah perban dia sama Remon. Di perbannya kayak pita kado.
Tapi kan suaranya kencang juga ada tadi. Gue inget tuh. Gue bisa cerita karena ada gue ya kan. Iya, karena memang apa malam. Jadi nggak tahu mah batunya kemana, nggak kelihatan ya. Kejadiannya pokoknya start sebelum habis sisa itu. Gue masih ingat orang pas ajan itu gue ngecek-ngecek ya maaf sih. Bocor aja. Wah jarah rokoknya kan. Hasil ya kan. Joget-joget sama si Ucap ya kan. Itu rame kampung ya kan. Maju terus ya kan. Maju mundur tuh kita kan tempat kan. Jadi pas sampai hoki gini inget banget tuh. Ini nggak ada air apa-apa, anak-anak ngeluarin seret ya kan. Bola minuman ginian banyak banget ya kan. Waduh, ada itu tambah telur asin, roti ya kan, ayam. Ya ampun ya anak-anak. Udah tapi seru maksudnya apa ya? Karena memang situasi saat itu begitu gitu. Ya mau kita begitu terbawa suasana tuh. Suasana ya gitu. Tapi nanti jalur-jalur Priuk, Kemayoran selama di 5863 yang boleh dibilang dahsyat itu lawannya itu di mana? Kampungnya atau sekolah? Ya paling ya anak Bugis doang yang lumayan ekstrem karena dia nggak kenal ampun ya. Ada juga sih pas kelas 1 kalau Bugis sih ekstrimnya pas zaman kelas 3 rutin tiap hari ribut lah yang tadi gua cerita kan. Paling ributnya hari Minggu ya kan, tiap hari nggak ada cerita nggak ribut ya kan, bentrok terus ya kan. Ribut 1 jam lebih pernah maju mundur maju ya kan? Sampai kadang-kadang capek ya, bubar dua-duanya. Pernah kita ngalamin bubar dua-duanya kecapean. Kalau kelas 1 ya itu di Lobur kan entong lah ya alhamdulillah sih keteter dia lawan kita keteter dia kan selalu ngecilin anak nomor batu kan di situ gua sampai tiduran pas menang ribut kan tiduran benar asli gua tiduran anak tahu nggak Dot yang datang itu ngebantuin anak budutnya pakai sarung tahu bokapnya anak budut gua pikir ya kan udah gua kan gue bilang ya kan beri jangan lu apa lu walat gue tiduran aja ya kan gue cabut makanya gue ya jujur Dot waktu itu gue dicariin sama anak gue tentang gue cariin sarangnya Dot kita cek-cek sarangnya waktu itu jadian dia kan begitu anak-anak gua nih lintingan gua lulus kan ada Dian mokat Dot si mana itu di Lobur. Oh, pas ente udah lulus ya? Udah lulus, tapi anak-anak nyampe dan anak-anak yang mokat ini sebelum meninggal, gua udah lulus sering ke rumah gua Dot. Sering ke rumah gua almarhum ini. Sering nongkrong di tempat gua. Iya, maksudnya itu bukannya ente kelas 3 ya, bukan ya? Udah lulus ya? Udah lulus. Peristiwa itu Udah lulus. Yang waktu itu mokat ada adik dan gua ya itu mokat di Mulia Dot. Nah, itu yang kejadian Mulia itu. Mulia. Berarti tahun kita demon waktu itu. Waktu itu sebelum gua lulus. Oh, tapi pas peristiwa ente nggak ada? Pas peristiwa gua nggak ada, demon sempat kita muncul sih, udah biasa. Setahu gua ya zaman sekolah, keluarganya almarhum adik dan gua nih si Gepeng nggak nuntut, udah biarin aja. Ikhlas dia ya? Ikhlas Dot. Sempat polisi waktu itu bolak-balik ke Poncol kan, minta saksi. Waktu pada saat kejadian setahu gua anak-anak cerita pada saat naik bis, anak Mulia melempar apa kena palanya Dot. Oh dilempar. Mungkin dia nyengser kesambit kena palanya bagian pala lah fatal kan lewat ada satu tapi gua posisi waktu itu nggak masuk sekolah tuh. Ya mudah-mudahan almarhum dilapangkan nih kuburnya ya kan diterima ada semua amal-amalnya ya kan. Yang gugur zaman sekolah ya. Iya kan. Dilapangkan kuburnya ya. Dosa-dosanya kan buat keluarganya ya udah. Iya ikhlas semua ya. Ikhlaskan lah. Di demoin sepi terus dong? Sepi Dot, dia sepi. Nggak kaget lah. Di Mulia itu kan. Jalurnya sempit ya, jalurnya sempit. Lampu merah Dot. Oh. Jadi dia ngepungnya posisi pas lampu merah nih, udah dikepung kita Dot. Lampu merah kan di Mulia Dot. Sama jalur baliknya pun sama, lampu merah juga lagi. Pas Angmor tuh, kan lampu merah tuh. Sebelah kiri atau kanannya kan ini kali Dot. Iya benar. Itu ngeri juga. Dulu pernah alumni si Bang Kopral Dedi pernah nih.
Mabal ya, sama lompat juga, 2 dimensi, sih kan, 2 dimensi juga ya. Dua dimensi. Dua dimensi itu biasanya apa? Solar, pertamak ya. Air. Kemudian 2 dimensi lah, 2 dimensi jalan. Terus? Pada sekolahan dia kayak gini, dia kita ke mall ya, oke. Jalan dia, ikut basis dong. Abang-abang kita selon. Panasin dulu ini. Jadi pada saat pas memang dia ngikut bentrok karena mallnya rame, turunin, gue dipanggil gondrong, turunin, ayo turunin bang, turunin, jalan, ribut, ya menang sih, jelasnya menang. Maksudnya kan berarti kan udah terus sampai ke gang-gangan. Dari ente kelas 1 sampai kelas 3, maksudnya sampai korban parah itu sebenarnya belum pernah ya? Selama ente jalur situ? Jalur situ gue sih belum pernah kena dong. Iya. Yang teman-teman juga belum pernah sampai separah. Alhamdulillah. Ya itu doang aja si Jawir tuh yang kena CR yang tadi gue cerita tuh. Iya. Jawir kena anak-anak larinya ke jalur yang sebelumnya berangkat dia malah masuk ke gang ya kan. Gang musuh lagi. Ya maaf gue mau bego-begoin ya kan. Korban loh. Iya betul. Ya udah akhirnya kan timbul golek-golekan ya, memang jujur kalau siang gue yang megang golekan kan. Gua keliling, separuh kasih dia ya kan, separuh buat nokip dong. Udah perjanjian sama anak-anak, separuh bukul tokipan ya kan. Zaman tokipan masih murah kan, 4.000 kan di Lombor kan. Beli 5 botol ya kan, oke. Dah doain Jawir biar cepat sembuh ya kan, biar cepat sekolah ya kan. Soalnya gini loh, kadang-kadang kita dulu namanya biasa rutinitas sedikit, terus ada teman-teman gabung gitu kan jadi resep, jadi nambah ya kan. Nah kayak ente lah mungkin di Mulia kan biasanya stabilnya mungkin kalau anak poncolnya 10-12 orang kan. Tapi kan ketika ada baruan kan ada rame tambahan. Kadang nggak mobil, poncol maksain, nggak mau gabung. Kadang maksudnya dua mobil itu poncol sama bariwan. Kadang poncol di depan, bariwan di belakang, kadang bariwan di depan, di belakang ya kan. Bisa ngepung. Gitu. Sering. Ya karena memang poncol sama bariwan nggak ini solid juga. Sama karena yang jalur bariwan arah timur itu juga kita kadang-kadang suka nongkrong bareng sama mereka. Anak-anak 58-nya seperti si Bandi kan, si Rian, si Maco. Boleh tuh. Bandi bongkok lah kalau anak muda julukinnya Bandi bongkok. Ya itu gua sama krunya mereka tuh. Ngebantai anak 58 tuh sama krunya mereka. Tuh ada gua ya itu tadi gua cerita kan si Toyer sering budak-budak sama gua. Gua nyamar jadi anak budut ya kan. Dipikir anak budut mau berangkat sekolah ya kan seberang. Aslinya pis buat kadang anak budut juga ini. Biasalah zaman dulu kan begini dong. Iya, ya kan. Ini. Ada gua masih ingat Ebel lah namanya. Baret poncol injak-injak Dot. Nah, belakang gua tahu abangnya anak poncol, katanya baret abangnya sendiri di bawah. Si Ebel itu matanya sayu masih. Masih lewat gangan gua. Enggak, maksudnya injak-injaknya itu di mana? Di mobil. Di mobil di jendela. Udah sama gua, bantai teracir dia. Enggak tahu bukan baret dapet. Punya abangnya. Abangnya anak poncol, CS sama gua. Abangnya CS sama gua, Edo. Iya benar-benar gitu. Jadi kalau maksudnya gini loh, kayak di Jiung lah atau di tadi Bendungan Jago. Nah itu rata-rata itu sekolah mana be? Selain Poncol sama Bariwan lah. Banyak anak Captun juga, anak Captun juga. SMA 10, SMA 20, Tamsisnya juga banyak. Tamsis ya. SMA Taman Siswa ya, itu banyak juga kan. Kalau di luar itu ya antek-anteknya Budet anak Doski, Muhammadiyah 1 kan. Iya. Doski. Padahal Doski yang Keramat nggak ribut. Nggak ribut. Tapi kalau Doski Garuda dia gabung sama Budut kan. Kadang naik P11 sekolahnya di Doski teriaknya Budut. Ada juga teman gua ada Doski. Kadang di SMP gua ada SMP-nya bareng lah gitu kan. Ketemu ya sama-sama SMP. Ya udah sama-sama mundur. Kadang anak komplain capek. Temen SMP gua mah nggak makan makanan ya kan. Mundur gitu dong. Kita biasa gitu emang kalau sama yang kita kenal enggak. Itu dia. Karena kan ribut itu kan ketika di jalur aja. Benar, karena gua zaman sekolah pernah Dot. Jadi gua nggak mau makan makanannya, kawan gua bagus Dot. Waktu itu gua naik 4 orang nih, gua, si almarhum Cimeng, si Obay sama si Jack. Udah naik gua. Aja anak 58 kan. Gua ditanya, "Ces, Poncol." Iya, gua Poncol. Kawan gua ya kan, kawan SMP nih yang ngajakin gua masuk Budut. Jangan nih kawan gua. Dari situ gua nggak mau makan makanan dong. Iya benar. Itu anak Budutnya sendiri waktu itu si Ishak namanya.
Jasa baik ya. Nah itu makanya gue nggak mau makan makanan. Pernah di 63 juga ada abang kelas gue si Onyan atau Semi kan. Udah gue bantai dia muncul, nah nggak jadi kudaknya kan. Waktu itu gue kan sama-sama lah imbang lah, dia cuman gue hitung nggak nyampe 5 orang kan, 4 orang, gue juga 4 orang ya kan. Gue naikin, akhirnya lolos, namun nggak jebol tapi kaca belakang tuh. Jebol kaca belakang. Cuman ada teman ente di situ. Abang kelas, Onyan atau Semi ini. Jadi nggak gue makan. Udah. Ya itulah kalau kita meskipun dia musuh tapi kita kenal, kita iyalah suka, benar gitu. Karena gini, musuh itu kan karena sesaat. Betul. Karena biasanya rasa kebanggaan alma mater kita. Betul. Dan biasanya di jalan. Betul. Tapi kadang-kadang kebawa juga keluar jalan di luar jalur tuh. Betul. Misalkan lagi camping, betul, lagi apa gitu. Kadang ya punya rasa malunya, gak enak lah. Betul. Lebih tepatnya pada saat kita udah lulus kan, ketemu di mana ya kan, di gangan atau di luar. Saya pernah begini dulu di Pasar Rebo, kalau nggak salah di Pasar Rebo saya berdua apa bertiga gitu, dibantai itu sama anak mana gitu. Kita turun nih, ketangkep nih lawannya sama saya ketangkep. Ya udah pukul-pukulan dia udah jatuh gitu kan. Nah yang lain mau bantuin, katanya ada kawan turun dari mobil belakang teriak budut, bantuin saya. Lawannya lari ya kan, jadi Ponjol sama budut lah gitu gebugin orang. Anak budutnya namanya Aseng gue, Aseng, mudah-mudahan sehat Aseng. Dia jadi lucu aku Poncol dia dari belakang budut kata dia. Musuhnya besar. Kata si Aseng, udah kita naik bareng ya kan. Memang gitulah kadang-kadang, maksudnya apa? Rasa kebanggaan ini kadang-kadang kita kebablasan. Sampai korban nyawa apa ya kan. Padahal kan harusnya ya nggak gitu juga, tapi karena situasi saat itu begitu, benar, mau nggak mau ya jadi begitulah. Mengharuskan ya. Gini loh kadang-kadang nih, ada yang memang nggak dari kecil nggak pernah berantem, nggak pernah macem-macem, masuk STM. Jadi galak. Karena apa? Dia tiap hari kan, benar. Tiap hari, lama-lama dia jiwa laki-lakinya keluar. Benar. Gitu. Nggak mungkin diam terus. Nggak mungkin. Gitu. Anggaplah ditindas kita nggak mungkin. Nggak mungkin karena terus, pasti kita ada perlawanan. Ada yang dari kelas 1-nya ya dia mah kalem banget, nggak ini kelas 2 mulai galak, kelas 3 jadi galak ya kan gitu. Emang macem-macem ada itunya. Benar. Tapi ente ada lagi yang paling ente ingat Pak, ya ini kan kita udah terlalu lama ya kan, sekian tahun kejadian-kejadian itu ya kan, saya 98 ke 2021 udah lama juga. Nah ada nggak ente yang paling terkesan di luar yang tadi ngerusak musola ya? Ya kebanyakan sih bicara kembalinya ke suka dukanya, lebih banyak sukanya ya, nggak bisa dilupain itu ya. Kan itu kita dapat ya secara nggak langsung kita dapat ilmu kan. Benar. Ilmunya apa? Ilmu tongkrongan kita dapat ya kan, nyari kita mental ya. Terus pugur juga dapat ya. Rock and roll. Iya kan. Pas sudah ngerti juga lihat rambutnya gondrong. Gondrong. Orang dulu benar. Dulu kita gini loh. Sekolah banyak kan kadang-kadang kita banyak rambut gondrong kan. Daripada pakai pakaian bebas gitu. Kita dikiranya gembel gitu ya kan. Padahal kita lagi emang pelajar. Jadi kadang-kadang lawan sekolah ini suka nih. Jadi kadang-kadang rival kita ini ngiranya gembel Poncol. Betul. Padahal memang anak-anak. Mukanya boros. Sebelum lulus juga sempat bikin tato. Sampai sekarang masih abadi. Oh itu zaman sekolah? Pas mau lulus loh. Waduh. Slang 863. Itu gambar apa tuh? Oh, slang ke. Pokoknya sebelum lulus lah. Sebelum lulus. Wah, aneh nasi uduk kayak mah ini telur ayam ayam goreng. Masih ada 583 Poncolnya nih. Ya itu jelas. Sebelum lulus gue bikin dong. Saking cintanya ya. Tapi banyak yang begitu. Ini Poncol 63-nya di sini nggak jadi, tiba-tiba sama mata hati. Dan 8 itu sebelum lulus nih. Dulu memang ya sering nongkrong. Karena saat itu ngetren loh memang. Saat itu tato-tato itu ngetren.
Sering nongkrong di potlot juga dulu kalau hari Sabtu sering. Jadi bukannya sebenarnya tato itu premanisme atau apa, bukan, karena ngetren. Seni. Ada yang senangnya dulu apa? Gen R kan, Guns N' Roses kan. Ya kan? Iya, ada gambarnya bunga ya kan. Kalau si Marlon gambarnya batang pohon pisang. Cukup jadi balik prima lu. Gue mirip Prima kata Marlon. Ya, ada yang mau disampaikan nggak Pak ke teman-teman nih ya, terutama generasi muda lah gitu. Ya paling ke satu, kalau kondisi sekarang kan lagi COVID nih, ya jaga kesehatan, ya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, buat rekan-rekan sekolah ya kan, zaman gua ataupun zaman Edot, ada senior juga di sini, atau zamannya abang-abangan nih mereka atau rekan kita ya kan, temenan. Ya asalnya buat generasi penerus ya udahlah, nggak bisa sama, beda zaman ya, style atau gaya pelajar sekarang dengan pelajar kita dulu, karena dulu kita belum ada handphone. Iya. Kalau sekarang udahlah. Oh sekarang mah mau apa aja ada. Itu. Benar. Jadi ya besar harapan gua sih buat generasi penerus, adik-adikan terutama yang masih mengenyam pendidikan, ya rajin-rajin aja sekolahnya. Iya benar. Ya nggak usah lah ngikutin gaya kita dulu ya kan. Nah, perkembangan udah jauh berbeda. Zaman utama kan. Benar-benar. Untuk ilmu, rajin sekolah ya kan, nggak usah bengal ya kan. Pokoknya ambil ilmu pinternya lah. Ilmu ya benar, ilmu pinternya. Ilmu yang alumni jauh sebelum yang sekarang ya jangan diikutin kan gitu. Iya benar. Beda zaman. Kalau generasi sekarang sebenarnya mau berprestasi itu gampang. Amin. Kenapa? Karena fasilitas sarananya ada. Menunjang. Iya, dia senang musik, banyak festival-festival kan. Teknologi, medsos ataupun telekomunikasi udah canggih gitu. Dan jurusan-jurusan sekolah sekarang lebih luas, lebih banyak. Kalau zaman kita dulu taunya apaan sih? Iya kan? Oke Bang Pak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sambung lagi ke depannya nih. Siap, terima kasih udah berbagi cerita nih. Tapi nanti kita kulik nih, kita cerita lagi yang lebih detail ya. Siap. Iya, banyak kan ceritanya, banyak yang masih dilewatin. Masih banyak dilewatin. Jelas zaman sekolah ada sisi negatif, ada sisi positifnya lah. Benar, sisi positifnya ya kesetikawanannya. Apa sekolah ceritanya cuma setengah jam? Iya nggak mungkin, masih banyak cerita yang nanti harus kita bahas buat berbagi supaya menjadi pelajaran gitu. Mungkin itu aja Bang Kaya. Saya ucapin terima kasih banyak dan juga mohon maaf kepada teman-teman atau rival jika memang ada kesalahan-kesalahan kata atau perbuatan, ya kita minta maaf. Ya kan, kita minta maaf. Ini kita hanya cerita, tidak bermaksud lain. Jadi buat edukasi aja atau buat memori, sebenarnya buat memori ya kan. Biar nggak cepet tuir. Biar nggak cepet tuir gitu. Mungkin itu aja dari kami ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah kuning hitam. Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.